perintah Allah dan adat istiadat. Apakah sejalan? Inilah sampan bersama saya, Pater Domikesi SVD. Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, kembali sampan berlayar menyapa Anda sekalian, dimanapun Anda berada saat ini. Semoga mendapati Anda dalam keadaan sehat dan dilindungi Tuhan. Saudara-saudariku terkasih, apakah perintah Allah dan juga adat istiadat di dunia ini sejalan? Ada dua jawaban yang bisa terjadi. Iya, sejalan apabila adat dan istiadat serta perintah Allah itu bermuara pada keselamatan, kebaikan, dan kebahagiaan umat manusia. Mereka tidak akan sejalan apabila perintah Allah itu terikat di dalam sebuah teori atau teologi dan tidak mendarat di dalam kehidupan, terutama keselamatan manusia. Dan juga adat istiadat hanya memikirkan hukum dan peraturan, tetapi tidak terarah kepada kemanusiaan. Ini soal praktek, bukan soal benar dan salah. Karena perintah Allah pun bisa disalah praktekkan, dan adat istiadat pun bisa salah dipraktekkan. Saudara-saudari terkasih, sabda Tuhan yang kita dengarkan pada hari ini berbicara tentang perintah Allah dan adat istiadat. Khususnya dalam bacaan Injil, hal ini dibahas oleh Yesus dan juga orang-orang Farisi dan para ahli Taurat. Terjadi pertentangan di sana karena para murid Yesus makan dengan tidak terlebih dahulu membasuh tangannya, yang merupakan larangan dari adat istiadat orang Yahudi. Hal ini menimbulkan persoalan di kalangan orang Farisi dan para ahli Taurat yang memegang teguh hukum dan peraturan ini. Murid-murid Yesus, bahkan Yesus ikut dipersalahkan karena pelanggaran tersebut. Yesus mengambil sebuah contoh sederhana dari Perjanjian Lama soal menghormati ayah dan ibu, yang sebenarnya mau menunjukkan kepada kita tentang hakikat dari perintah Allah dan juga hakikat dari adat istiadat, terutama dalam konteks Injil hari ini. Dikatakan bahwa apalah artinya menjalankan adat istiadat itu apabila tidak berorientasi pada kesejahteraan, kebahagiaan, dan terutama keselamatan manusia. Ini poin penting yang sebenarnya ditekankan Yesus. Karena Yesus mengambil contoh, hormati ayah ibumu. Tetapi orang-orang Yahudi yang memegang teguh adat istiadat bisa berdalih bahwa anggaran yang sudah disediakan untuk membiayai kehidupan
orang tua, ayah, ibu, itu telah dipakai untuk urusan adat. Menurut Yesus, inilah salah kaprah dari menjalankan hukum dan adat istiadat tanpa mengetahui arah dan tujuannya itu kemana. Maka Yesus mengkritisi hal ini. Sebenarnya melalui kritikan ini, Yesus sedang mengajak kita yang hidup dalam budaya atau adat istiadat tertentu untuk mengembalikan arah hukum dan adat istiadat itu kepada kemanusiaan. Contoh sederhana, ada keluarga kita yang menderita sakit. Selama ia terbaring berwaktu-waktu di rumah atau di rumah sakit, tak satu pun keluarga atau kerabat yang mau membantu. Jika diminta bantuannya, dikatakan bahwa tidak ada uang dan seterusnya. Namun peristiwa ini akan berubah ketika orang yang sakit tersebut telah meninggal. Banyak korban binatang untuk memenuhi adat dalam kematian itu, sapi, kambing, dan berbagai macam hewan lain yang dikorbankan. Bayangkan saja seandainya itu dijual untuk membiayai sakit orang tersebut, mungkin agak tertunda kematiannya, atau paling tidak dia tertolong dan merasa diperhatikan. Walaupun mati dan hidup itu ada di tangan Tuhan. Saudara-saudariku terkasih, Yesus melalui sabda Tuhan hari ini mengajak kita untuk berpikir lebih realistis tentang perintah Allah dan juga tentang adat istiadat. Realistis yang dimaksud di sini adalah bahwa jangan sampai kita menjalankan perintah Allah sedemikian rupa sampai tidak mendarat dalam kehidupan manusia, menyentuh kebutuhan-kebutuhan dasar manusia untuk hidup baik, sejahtera, dan untuk selamat. Artinya bahwa perintah Allah kita hanya gunakan pada bibir kita tanpa ada rasa kepedulian atau bela rasa terhadap kemanusiaan. Demikian pun dengan adat istiadat. Jika mati-matian kita mempertahankan hukum adat istiadat itu, namun kita mengabaikan hal yang penting, yakni pelayanan terhadap sesama manusia yang menderita, mengembalikan kesejahteraan dan keadilannya, maka di situ kita sedang salah kaprah terhadap praktek adat istiadat yang kita pertengkarkan dan yang kita dialogkan tanpa akhir. Saudara-saudari terkasih, jika ditanya perintah Allah dan adat istiadat mana lebih penting atau apakah sejalan, dua-duanya itu bisa akan bertemu dan sejalan apabila itu berorientasi pada kesejahteraan, kedamaian, dan terutama keselamatan manusia. Semoga Tuhan memberkati kita semua.